Apakah kamu tipe karakter yang kalau ada masalah justru tidak menyelesaikan masalah dengan cabut, dengan meninggalkan masalah, atau memang kamu butuh waktu untuk cooling down dulu? Sebenarnya gini, menyelesaikan masalah karena ego sama ego itu nggak akan selesai, Kak. Malah makin panas. Malah makin panas. What would you say to Putri as your daughter? Bukan anak sambung deh, anak kamu. Ya Putri, jangan terlalu banyak, pokoknya doain. Kalau udah ngomongin anak gimana? Pokoknya Azam sehat-sehat terus. Amin, ya. Jadi anak yang soleh. Amin. Dijaga sopan santun. Pokoknya harus ramah sama siapapun, harus tetap. Akhirnya berjumpa di vlog aku. Hai, Apa Kak. kabar Natali? Setelah sekian lama akhirnya bisa ngobrol sama Natali heart to heart, face to face. How are you sayang? Alhamdulillah baik, Kakak. Baik, sehat ya. Sehat. Oke. Nat, nggak mau ngobrol yang yang sensitif-sensitif. Iya dong, ya. harus. Aku cuma pengen kenal sama Natali. Ya. Karena berkali-kali kamu datang ada 2 kali deh datang ke acara aku, tidak pernah dapat kesempatan untuk bisa Ngobrol bareng ya. ngobrol bareng. Iya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan sama Tuhan, kita berdua sehat, dikasih umur sama Tuhan, bisa mengenal Iya. pribadi. Ternyata anaknya, gue pikir anaknya tuh kayak diem apalah, ternyata anaknya seru gitu kan. Oke, aku pengen tahu, how old are you? 30. 30 tahun, sekarang menjadi seorang istri seorang komedian terkenal dengan 5 orang anak. Iya. Wow, not a small responsibility. Aku bilang sama kamu tadi kan, apa sih arti hidup untuk seorang Natali yang sekarang ini ibu sambung untuk 4 orang anak, 1 orang anak yang diberikan Tuhan langsung dari ibaratnya dari rahim kamu, dan istri dari seorang yang spotlightnya besar sekali. Apa arti hidup buat seorang Natali? Mungkin dengan aku bersyukur masuk ke dalam keluarganya Akang, Ya. karena di situ dengan umur aku segitu aku bisa belajar untuk lebih dewasa lagi, bisa belajar untuk lebih sabar lagi, terus lebih belajar untuk menurunkan ego, terus juga gimana caranya mengurus anak satu-satu gitulah. Jadi nikmatin terus syukurin. Menurunkan ego, it's not an easy thing to do loh. Bukan hal yang mudah untuk Iya, dilakukan. belajar. Karena ego tuh mau lo 60 tahun, 70 Benar. tahun, ego tuh bukan hal yang mudah gitu. Dan lo harus dealing dengan ibaratnya umur lo masih muda, gue aja 41 aja dengan anak gue 2, honestly ya gue juga kemarin rumah tangga juga kehajar Nat, gitu ya. Puji Tuhan sekarang kita pelan-pelan bergerak ke arah yang lebih baik gitu ya. It's baby step gitu. Natali dengan 5 anak yang berbeda karakter gitu. Menurunkan ego juga, nikah baru 2 tahun. Gimana caranya untuk bisa menurunkan ego kamu yang usianya masih muda? Belajar untuk menempatkan diri sih, Kak. Oke. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ya aku ibu sambung sebagai ibu, menempatkan diri sebagai ibu, dan sebagai aku nggak mau yang benar-benar jadi yang benar-benar gue nih ibu gitu. Enggak. Tidak mau memaksakan. Iya, tidak memaksakan. Jadi harus jadi teman juga gitu sama anak-anak. Gitu. Mudahkah untuk bisa menjadi teman bagi anak-anak? Notabene anak-anak yang sudah remaja. Mudah nggak? Mudah nggak mudah ya, karena kalau aku sih orangnya lebih ke ayo dibawa asik gitu loh. Jadi kalau misalkan sama Iki pun baru ketemu, Iki, gimana? Udah akhirnya ketawa-tawa. Jadi mencairkan suasana gitu. Oke. Kamu sendiri sebetulnya usianya dibilang tua juga belum, masih tergolong sangat muda sebenarnya. Kamu belajar parenting dari mana, Nat? Tadi kamu bilang, you don't have your mom anymore. Iya. Mama udah meninggal kan? Mama udah nggak ada, papa nggak ada. Papa udah nggak ada? Papa nggak ada. Yatim piatu? Aku yatim piatu, anak pertama, adek tulang punggung, adik 3. So lo kalau lo, namanya rumah tangga pasti ada gesekan. Iya. Lo nggak mungkin lari ke adik lo untuk cerita dong. Iya. Kalau gue kadang-kadang masih cerita nih mak gue, karena mak gue puji Tuhan masih hidup gitu. Terus lo parenting belajar, kalau lo ketemu gesekan kehajar, siapa orang yang lo percaya untuk bertukar pikiran? Karena tidak semua teman bisa dipercaya. Bener. Paling ya ke adik aku yang pertama sih. Oke. Gitu. Paling kalau buat curhat-curhat itu paling sharing aja, tapi nggak yang kakak nih harus gini enggak. Paling sharing aja. Kalau aku sih lebih
perbanyak ke sharing jadi biar lega gitu semuanya gitu. Terus kalau mau belajar parenting udah belajar juga sama adik-adik aku, karena adik-adik aku kan yang satu masih SMP, terus yang satu lagi alhamdulillah udah kuliah. Emang ayah ibu kamu tuh meninggal saat kamu umur berapa, Nat? 20-an lah, 20-an. Oh, so you were very young, your mom and dad udah meninggal. Jadi kamu menjadi ibu dan ayah buat adik-adik kamu. Iya. Wow, what a life ya hidup kamu ternyata. Oke, saat kamu masuk ke dalam kehidupan Kang Sule, otomatis kan ya mungkin kamu dulu pasti punya karir, DJ dan segala macam yang aku dengarkan. Tapi begitu lo menjadi istrinya Kang Sule kan, all the spotlight ke hidup lo dong. Could be good, could be bad. Benar gak? Ya benar. Banyak orang yang bisa sesuatu yang shocking gitu. Apa yang paling mengagetkan dari kehidupan yang hingar-bingar and spotlight everywhere? Mungkin karena dari diri aku ingin menjadi lebih baik sih, karena memang pas nikah sama Kang itu kan dekatnya juga nggak lama sebentar ya. Banget lo ekspres sebulan, ya. Sebulan. Jadi ya sama-sama ya kalau nikah ya niatnya untuk ibadah, terus sama-sama ya memperbaiki diri lagi untuk menjadi lebih baik lagi gitu, proses kedewasaan juga. Dalam 2 tahun menikah, apa hal terberat? Kalau gue nih Nat, gue dalam menikah dengan orang bule, menurut gue yang paling terberat itu adalah parenting. Karena cara membesarkan orang bule, lu kan campuran ya, lu mix ya? Iya. Cara membesarkan anak orang bule sama cara membesarkan anak orang Batak, beda banget. Itu yang paling susah, justru bikin gesekan. For you, 2 tahun menikah dengan orang Sunda ya, Kang Sule ya? Iya, Sunda. Apa challenge yang paling terbesar? Challenge-nya, mungkin kalau misalkan kita kan, kalau aku kan ada mix bulenya, jadi kayak lebih ke to the point, terus lebih ke lebih ke yang barbar, bukan barbar dalam arti barbar ya, jadi kayak yang to the point ya kita ngobrol aja udah, gitu loh, jadi kayak langsung gitu. Oke. Sedangkan kalau orang Sunda lebih ada layernya gitu. Iya, adatnya juga mungkin kali ya. Iya, itu yang terberat kalau menurut kamu? Nggak ada beratnya sih. Challenge-nya apa? Yang menurut kamu sepanjang 2 tahun ini menikah yang paling berat? Apa ya? Konten yang harus selalu berjalan. Loh, karena dulu kan lu konten sekali. Juga. Tapi kan sekarang kan ya maksudnya banyak waktu, lu udah kayak The Kardashian kan, Bo. Kan konten. Iki punya konten, Putri punya konten, Kang Sule punya, lu punya konten. Like everywhere is a camera gitu. Capek nggak kadang-kadang? Kadang-kadang aku menempatkan diri kalau kamera off udah di kamar sendiri gitu, karena aku orangnya kadang-kadang suka introvert sih kalau udah terlalu banyak orang gitu. Lelah sebenarnya? Bukan lelah, kadang kayak udah terlalu banyak orang tuh kayak udah capek, udah langsung di kamar aja sendiri dulu, abis itu udah refresh, udah. Kang Sule nggak apa-apa kalau lo begitu? Nggak apa-apa. Kalau lo untuk gue break dulu sebentar ya. Kan kamera itu kan lo nggak bisa jadi real you dong. Kadang-kadang ada hal yang harus dijaga di depan kamera gitu kan. Jadi tapi menurut lo hidup dengan konten yang banyak itu capek nggak sih, Nat? Kalau gue kan nggak daily vlog ya. Jadi gue nggak tahu rasanya kalau hari-hari selalu punya konten. Apa rasanya, Nat? Ya nikmatin aja. Ya nikmatin aja, karena memang udah dulunya juga memang aku dekat sama Kang juga dari YouTube. Akunya kan punya YouTube collabs. Iya. Sekarang dapat viewers banyak, nggak boleh ngeluh kata Tuhan gitu ya. Tuh semua orang pengen tahu kehidupan lo gitu ya. Oke. Apa arti seorang ibu sambung di kacamata kamu yang usia baru 30 tahun? Arti seorang ibu sambung itu ya harus lebih banyak bersabar, harus lebih banyak menurunkan ego juga benar, karena kita nggak boleh egois sendiri karena anaknya juga banyak. Lebih dari satu ya, Nek. Iya, jadi harus menurunkan ego dan mengerti sifat dan karakter satu sama lain anak-anaknya. Itu arti ibu sambung buat kamu? Iya. Tidak akan pernah dong kamu berusaha untuk menggantikan ibu kandungnya? Iya dong. Jadi belajar untuk jadi ibu sambung yang baik aja. Tetap belajar dan usaha terus. Do you think that so far Natalie sudah menjadi ibu sambung yang baik untuk keempat anaknya dari Kang Sule? Belum. Maka kamu masih belajar terus? Belum, aku masih belajar terus. Is it hard? Enggak juga sih.
nggak juga sih, ya namanya juga masih belajar. Kadang salah, kadang gagal, ulang lagi. Gitu, jadi ya masih belajar. Masih belajar terus ya Nat. Apa artinya pernikahan buat seorang Natalie? Pernikahan itu dua manusia dijadikan satu, dua kepala dijadikan satu. Terus kita harus ya benar-benar emang harus parenting satu sama lain dan harus saling gitu. Jadi apapun yang kita lakukan maupun terhadap anak, mau terhadap kita berdua ya harus sama-sama saling, harus sama-sama saling sayang juga, saling mengerti satu sama lain, saling menurunkan ego satu sama lain. Bila ada salah satu yang salah atau tidak salah ya belajar untuk menurunkan ego, ya anggap aja kita yang salah gitu. Kalaupun kita lagi nggak salah, anggap aja kita yang salah dulu deh. Untuk mengalah. Belajar mengalah. Apa arti kebahagiaan buat kamu? Kebahagiaan untuk aku. Buat Natalie saat ini kebahagiaan tuh apa? Kebahagiaan aku ya apa yang aku lakuin selalu harus bahagia sih. Kalau kita mengeluh terus di dalam kehidupan ya nggak akan terus kita maju. Gitu. Jadi ya harus jalanin aja terus gitu. Jangan mengeluh. So menyerah itu selalu bukan menjadi pilihan buat hidup kamu. Iya. Are you sure? Ya kita lihat pokoknya nanti. Sampai to the max ya. Iya. Sampai sepol-polnya ya. Kita aku berbuat baik semaksimal yang aku bisa. Yang gitu. kamu bisa. Yang aku bisa. Ya. Are you happy Natalie right now? Happy dong, harus happy dong. Apalagi ada anak-anak dan apalagi ada Azam juga. Jadi makin happy aku. Kalaupun lagi nggak happy, lihat anak-anak harus happy. Langsung ini lagi. Iya. Harus happy lagi. Ada yang bilang tadi seperti ini menjawab, dianggap bahwa kamu tuh kalau ada masalah, sorry ya guys, kita sambil nonton go-kart soalnya. Ini di depan. Kalau ada masalah, kamu tuh cenderung orangnya avoiding the problem, lari. Kalau nggak salah dulu pernah juga kan di awal-awal aku pernah juga nanya sama Kang Sule, Kang kenapa sempat ada viral, sempat ada ke media gitu, kamu pergi, kamu cabut gitu. Apakah kamu tipe karakter yang kalau ada masalah justru tidak menyelesaikan masalah dengan cabut, dengan meninggalkan masalah, atau memang kamu butuh waktu untuk cooling down dulu? Sebenarnya gini, menyelesaikan masalah karena ego sama ego itu nggak akan selesai Kak. Malah makin panas. Misalkan gini, yang satu nggak ada yang mau ngalah nih, kamu gini, kamu gini, aku nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa yang banyak berdebat satu sama lain, nggak bisa. Lebih baik ya udah cooling down dulu, aku pergi dulu sebentar, refresh otak dulu. Kalau udah turun nih ya udah gitu. That's why makanya kamu cabut dulu. Iya, bukan kabur kan. Bukan kabur ya, di media kan tulisannya tuh di situ aku Betul. kabur. Kabur itu kan kata yang nggak enak ya. Iya, kabur, minggat. Sebenarnya lagi pengen sendiri dulu dan pengen gue lagi kenapa ya nih gitu. Jadi lebih bertanya dengan diri gue sendiri gitu. Jadi ngobrol sama diri kamu sendiri ya. Tahun ini 30 tahun, kamu tuh lagi minta apa sih sama Tuhan, Nat? Kalau kamu doa sama Tuhan, apa yang kamu minta? Karena hidup kamu tuh kalau netizen lihat, it's like almost perfect. Tapi kadang-kadang, misalnya kita ngeliat hidup orang lain, selalu ngeliatnya enak banget jadi dia. Saat kita ngejalanin belum tentu, karena kan kita nggak tahu, kita nggak pakai sepatu orang. Benar. Tapi kelihatannya kamu menikah dengan seorang yang kaya raya, secara materi duniawi, orang yang sangat terkenal. Hidup kamu sekarang, ya lalu bikin apa juga viewers banyak. Orang bilang orang berjungkir balik setengah mati bikin konten, anakmu cowok cewek semua lengkap. Apa doamu minta sama Tuhan sekarang apa? Sebenarnya kalau misalkan banyak netizen yang bilang kan banyak banget malah, lu nikah sama Sule lu karena hartanya doang banyak lu gini. Pasti ada yang ngomong. Pasti. Tapi kalau bukan untuk membenarkan diri sendiri ya. Aku ini juga konten juga di YouTube aku sendiri karena kamu konten sendiri juga? Iya, karena nggak mau terlalu banyak meminta sama suami gitu loh. Jadi pengen membahagiakan diri aku sendiri, aku bisa beli ini. Jadi nggak mau terlalu apa-apa dikit-dikit minta sama suami karena aku juga punya adik-adik gitu loh. Jadi kamu sekarang walaupun kamu sudah menikah sama Kang Sule notabene secara materi ya berkelimpahan lah, puji Tuhan, alhamdulillah. Lu tetap usaha sendiri? Masih, iya. Syuting masih ngambil sendiri, konten masih sendiri. Semua, ya. Oh wow, oke. So apa, balik lagi, apa yang menjadi listing dalam doamu tuh sama Tuhan tuh apa? Kebahagiaan. Mau bahagia, hidup yang
yang enjoy aja gitu, Yang kamu bisa nikmatin ya? yang bisa aku nikmatin. Wow. Apa yang kamu pengen sampaikan kepada Putri yang saat ini mungkin orang heboh apa segala macam, tapi sebagai ibu sambungnya yang sudah dipilih Tuhan Ya. dalam kehidupan Putri dan juga Iki, Ridwan dan Ferdi Azam Azam. Ya kalau Azam lah sekarang masih baby ya. ya. Tapi ke Putri deh mungkin ya namanya anak perempuan pasti sensitivitasnya lebih tinggi. Tahu ya. Ya kan, anak remaja kita juga ngelewatin lah, Iya, ya kan, iya. gitu Nat. Apalagi masanya sekarang berbeda sama zaman kita dulu Nat. What would you say to Putri as your daughter? Bukan anak sambung deh, anak kamu. Ya Putri, jangan terlalu banyak memikirkan yang lalu-lalu. Jadi kalau misalkan masih memikirkan yang lalu-lalu, mau sampai kapan kita akur ya gitu loh. Jadi Bunda sebenarnya pengen akur, pengen sama-sama dong. sayang banget sebenarnya sama Putri itu, sayang banget. Jadi Ya. maafin Bunda yang kemarin-kemarin dan terus akan terus selalu minta maaf, dan semoga kita juga nggak cuma suami ya, tapi sama Putri, semoga kita juga saling gitu. Jadi kalau misalkan bundanya ada salah, tinggal ngomong, Bunda kamu harusnya Bunda gini, harusnya Putri begini. Jadi kita saling. Jadi Bunda sebenarnya siap mau terima masukan anytime. Iya. Dari Putri dan dari yang lain-lain Iya, juga. iya. Right. Tapi masih banyak belajar karakter masing-masing. Masing-masing. Iyalah baru 2 tahun ya Iya. kan. Terakhir, ini kan namanya vlog, podcast, apapun itu akan menjadi jejak digital. Iya. Saat Azam besar nanti, ya mudah-mudahan aku mendoakan kamu panjang umur ya, sama-sama panjang umur. Amin ya Allah, amin. Diberikan jodohnya panjang juga sama Kang Sule. Tapi aku ngelihat kamu dari tadi kerja juga disuruh apa aja sama tim kreatif mau. Iya. Maksudnya terlepas gua istri Sule apa? Enggak gitu. Ayo melebur, suruh ini, suruh next roller skate, Iya. apa mau gitu. Datang on time. Kamu mau ngomong apa sama Azam? Bundanya kerja, padahal Azam masih 6 bulan loh. Iya. Masih nyusuin, Masih. ditinggal bundanya kerja. Mau ngomong apa sama Azam? Bunda mau bilang apa sama Azam? Azam pokoknya doain kalau udah ngomongin anak Sama, gimana? persis sama gue. Badan boleh gede nih, atau tapi kalau ngomongin anak, Udah ini ya. lu ya hati ya. Azam, nih aku berdoa semoga saat ngobrol ini nanti saat Azam menonton, Bunda masih diberikan umur, ya. Iya. Sana nemenin Azam. Hari ini tahun 2022, Iya. bulan Juni, Tante Melani sama Bunda lagi nge-vlog. Bunda mau titip pesan apa buat Azam? Azam, pokoknya Azam sehat-sehat terus. Amin ya. Jadi anak yang soleh. Amin. Dijaga sopan santun, pokoknya harus ramah sama siapapun, harus tetap jadi Azam yang rendah hati. Terus apa ya, doain Bunda di sini sehat-sehat terus. Yang Amin. penting Bunda di sini ada untuk Azam. Always. Oke, Bunda harus happy dong. Happy. Harus happy supaya Bunda panjang umur, supaya bisa nemenin Azam nanti nikahin Azam. Bundanya juga masih sehat ya. Iya, amin. Doain yang penting sehat selalu. Amin. Udah kalau netizen apa segala macam ya ada yang baik kita baca, kalau yang nggak baik jangan dimasukin hati lah, ya kan? Karena kan at the end of the day kita nggak bisa menyenangkan hati dan pikiran semua orang lah, Nat, Iya, gitu ya. benar. Yang penting kita jalan lurus, jangan nyakitin orang gitu Iya, aja, benar. ya. Jadi diri sendiri, jangan bahagiakan diri sendiri dulu first. Betul. Baru kita bahagiakan Setuju. orang lain. Lo nggak akan pernah bisa bahagian orang kalau lo sendiri nggak bahagia. Iya. Right? Thank you so much for watching guys. Semoga di vlog ini kita tidak ada kata-kata yang menyakiti pihak manapun, Iya, ya. Karena Natalie pengen sharing adalah dari sisi kacamatanya, perspektif Natalie yang berusaha, mungkin masih banyak salah, masih banyak gagal. Iya. Jadi seorang ibu sambung, kita doain, jangan makin dikompor-komporin. Kita doain semoga silaturahminya bisa semakin baik. Amin. Sama keluarga, sama Putri dan sama anak-anak yang Semua, lain juga. amin. Yang baik dari Natalie diambil, yang nggak baik jangan ditiru. Yang buruknya dibuang. Yes, because nobody's perfect, Ya. right? Tidak ada manusia yang sempurna. Thank you so much for watching. God bless you all. Bye.